Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara? Senang bisa menjumpai Anda kembali dalam program Gagas Aceh dan atau kita singkat dengan program GASE atau Gagas Aceh gitu yang kita singkat. Dan saudara, di program ini seperti biasa kita akan membahas banyak hal terkait dengan sejarah dan juga bagaimana pengetahuan sejarah ini yang kemudian bermakna dan memiliki arti untuk masyarakat dan juga masa depan anak bangsa. Ini menjadi penting supaya kita tidak lupa dengan sejarah, karena ini menjadi modal yang kuat tentu saja bagi generasi muda kita untuk bisa tahu dan mengenal sejarah. Apalagi kota Banda Aceh ini sebagai ibu kota provinsi, itu juga menjadi pusat sejarah dan juga budaya serta peradaban yang telah lama berdiri berabad-abad. Dan sebagai salah satu juga kota tertua di Asia Tenggara, Banda Aceh ini, saudara, ini menyimpan banyak warisan sejarah yang kaya. Ya, mulai dari peranannya sebagai jalur perdagangan internasional, juga menjadi pusat penyebaran agama Islam di Nusantara, hingga menjadi simbol ketangguhan masyarakat Indonesia, terutama Aceh, menghadapi bencana dan konflik. Namun di tengah pesatnya pembangunan dan modernisasi, saudara, pengetahuan serta kesadaran akan sejarah ini seringkali memudar. Tentu kondisi ini yang menjadi titik tolak dengan menaruh harapan untuk generasi muda dan para pihak agar memahami konteks sejarah ketika kita merencanakan masa depan kota. Karena sejarah bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi melainkan fondasi yang memberi kita arah, identitas, dan kebijaksanaan dalam melangkah. Nah, dalam program kali ini dan juga merupakan sosialisasi Museum Aceh, kita akan membahas soal kenali sejarah agar tak salah melangkah. Ini yang akan menjadi tema kita. Narasumber spesial yang hadir bersama dengan kita hari ini, Wali Kota Banda Aceh, Ibu Iliza Sa'aduddin Jamal. Assalamualaikum, Bu Iliza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Bu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kayaknya padat ya, mulai dari turun pesawat dari pagi, kemudian harus membuka berbagai acara sampai nanti malam, kalau nggak salah. Ya, 2 acara nanti malam. Kegiatannya ya. Tapi kita nggak akan lupa sejarah ya, Bu ya? Insya Allah. Ini karena menjadi hal yang ditunggu-tunggu sebetulnya, karena ini di depan kita ini pada para generasi muda semua, dan saya yakin mereka yang hadir di sini adalah mereka yang ingin tahu sejarah lebih dalam. Karena bagaimanapun seperti prolog kita tadi, bahwa sejarah ini menjadi bagian penting masa lalu, tapi untuk masa depan juga. Betul. Ya, Bu Iliza, mungkin kita mulai dulu obrolan kita hari ini. Banda Aceh ini kita kenal juga sebagai kota pusaka, ya, karena menyimpan begitu banyak warisan sejarah dan budaya, bahkan dipersiapkan jadi kota World Heritage City di Indonesia, gitu kan. Cerita dulu sedikit, Bu, Banda Aceh ini sebagai kota sejarah, kota pusaka, punya apa aja sih, Bu, yang kita pengen tahu ada di Banda Aceh ini bagaimana gitu? Ya, terima kasih Bang Musajab. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk Kompas TV ini, kolaborasi dengan museum, dengan Pak Arif, ya. Alhamdulillah ini merupakan edukasi yang sangat visioner untuk juga memberikan support dukungan bagi pemerintah kota Banda Aceh dalam bagaimana generasi muda ke depan melangkah ini nggak salah arah. Betul, gitu. betul. Jadi harus benar-benar paham peninggalan sejarah budaya kita juga, kota yang tua, torehan sejarah yang luar biasa yang kita alami di kota ini. Nah, kalau peninggalan sejarah yang kita punya tentu sangat kaya di Banda Aceh, karena kota Banda Aceh ini sejak peninggalan dari kolonial Belanda, peninggalan sejarah Aceh masa lalu, di mana landmark kota itu adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Dan Masjid Raya Baitur Rahman ini salah satu peninggalan yang diakui oleh dunia. Betul. Yang luar biasa, masuk ke UNESCO. Dan kemudian juga
sejarah ketika kita bicara Masjid Raya Baitur Rahman, di mana ketika Sultan Iskandar Muda itu betul-betul seorang pemimpin yang dikenal bagaimana menghidupkan sejarah dari sisi seni, tulisan, bahkan pembangunan secara infrastruktur itu. Dan juga ada Putropang dan juga Gunungan, di mana ini sejarah bagaimana menggambarkan kecintaan seorang suami terhadap istri, seorang pemimpin juga yang ingin menunjukkan kasih sayangnya dengan membangun sebuah gunungan dan tempat pemandian yang gunungan itu sama seperti ada di Pahang, Malaysia. Sehingga kalau rindu nggak usah pulang kampung, cukup main-main di situ, sudah gunungan itu sudah menggambarkan dia hilang rasa kerinduannya. Nah, ini kan sebuah keteladanan ya. Bagaimana seorang suami itu di dalam Islam, suami yang terbaik adalah yang paling baik dengan keluarganya. Dan kalau seorang pemimpin, seorang raja, dia tentu membutuhkan istri selalu mendampingi, maka segala hal akan dia lakukan untuk itu. Nggak tahu kalau sekarang ada nggak ya pemimpin yang mau membangun sampai gunungan seperti itu. Itu romantis sekali gitu kalau sampai wujudnya ada sekarang yang bisa kita lihat di Banda Aceh. Bisa kan? Kita lihat di Banda Aceh. Kemudian juga bukan hanya kita bicara tentang peninggalan, itu juga Kerkhof ya. Kerkhof juga ada bagaimana sejarah Belanda masa lalu, walaupun kita nggak mampu dijajah, tapi kalau kita berada di Kerkhof itu akan bisa membuat kita mengenang begitu luar biasanya kekuatan masyarakat Aceh pada waktu itu, dan juga bagaimana hari ini historical sejarah itu bisa mempererat hubungan antara Belanda dan Aceh itu. Bahkan dulu saya punya staf khusus yang di-hire oleh Jerman. Jadi beliau ke Belanda bersama saya melihat museum Aceh di sana. Di Belanda? Di Belanda. Jadi apa isinya itu? Isinya itu semua peninggalan-peninggalan kita dari alat perlengkapan perang, kemudian buku-buku peninggalan sejarah-sejarah tulisan tentang Aceh. Nah, dia itu mendapatkan keluarganya ada di Kerkhof itu di buku ketika dia baca di museum itu. Pulang, jadi saudaranya berkumpul di airport Jakarta, langsung ke sini cari. Jadi buyut-buyutnya itu ternyata ada di sini dan mereka begitu luar biasa. Jadi memang peninggalan Aceh ini rugi ya kalau anak-anak muda nggak mau mempelajari sejarah panjang Aceh. Nah, Banda Aceh katakanlah misalnya antara gereja kemudian masjid itu hanya terhalang dengan sungai. Nah, itu juga bagian peninggalan yang harusnya dipelajari. Ada vihara, kemudian ada gereja, ada masjid. Bagaimana bicara tentang kalau toleransi hari ini digaung-gaungkan, Aceh dari dulu sudah sangat toleran. Dan itu bagian dari sejarah. Di Kampung Pandai misalnya. Jadi peninggalan Turki juga ada di sini. Ada kampung yang namanya Bitay. Nah, di sana bagaimana ulama Turki yang dikebumikan di sana, kemudian kampung itu meninggalkan sejarah masa lalu, masa Ottoman dulu antara Turki dan Aceh. Nah, itu ada di Banda Aceh gitu. Yang sesungguhnya ini adalah ibu kota provinsi Aceh. Karena kalau kita bicara kota Banda Aceh, tentu ini dulu Aceh bersatu dengan ada Aceh Besar, Banda Aceh. Nah, ini satu kesatuan Sabang gitu ya. Jadi kemudian maka usianya itu mencapai 820 tahun. Kemudian ada makam Syekh Kuala, di mana makam Syekh Kuala ini adalah seorang ulama karismatik yang luar biasa, menulis buku ya, terutama juga membela perempuan. Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Walaupun beliau dari Singkil, tapi kemudian beliau itu mengembuskan nafas terakhir itu di kota Banda Aceh yang dikenal dengan Syekh Kuala. Kalau kita cerita peninggalan-peninggalan sejarah, belum lagi peninggalan VOC yang ada di Kampung Pandai, yang harusnya kita sudah bisa membangun museum di sana.
ya, karena peninggalan itu ada di tangan-tangan masyarakat. Nah, jika kita bangun museum di sana, kan kalau di sana lihat orang mau tanya mana sebetulnya makam raja, apakah yang di depan kantor gubernur yang pertama atau memang yang di belakang kantor gubernur, belakang pendopo gitu, di belakang tower dekat kantor wali kota. Di dekat samping. Nah, sebetulnya itu yang pertama gitu. Justru bukan yang di depan kantor, di depan pendopo gubernur. Nah, ini mungkin gak banyak juga yang tahu. Nah, maka waktu saya maju pilkada yang lalu, kalau ada yang melihat video tentang saya maju, itu bagian dari bagaimana kota ini kota berusia, kota yang cukup tua, dari makam ke makam, dari Kampung Pandai, semua makam saya kunjungi. Nah, itu bagian dari mentransfer knowledge kepada anak-anak muda, bahwasanya kota ini tua, kota ini penuh sejarah, sejarah itu perlu dipelajari, sehingga kita tahu siapa diri kita. Jadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kenal siapa diri, kenal Allah. Dan para the founding father kita, para pejuang-pejuang kita itu luar biasa, akan menggambarkan bagaimana karakter yang harus kita miliki. Kita kalau bicara Sultan Iskandar Muda, bagaimana dia dengan keluarganya, apa yang dia lakukan sebagai seorang pemimpin terhadap keluarganya, bagaimana dia bersikap lemah lembut, bagaimana dia bersikap tegas kalau itu memang merupakan kesalahan. Nah, ini kan kita harus pelajari itu. Ya, selain juga mereka ini adalah melanjutkan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, karena Aceh ini juga kaya dengan identitas keislamannya masa lalu gitu. Ensiklopedinya banyak ya Bu ya? Oh, luar biasa. Panjang sekali. Museum, nanti setelah ini cobalah keliling, lihat, baca, dan lihat itu. Jadi setelah ke museum, kita baca ensiklopedinya, lihat bangunannya, peninggalan-peninggalannya itu yang seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu memang ada semua di Banda Aceh ya. Ada semua di Banda Aceh. 0 km. 0 km. Kampung Pandai. Kampung Pandai. Iya, Kampung Pandai. Ya, sampai beberapa peninggalan sejarah yang ada sekarang. 820 tahun sudah Bu ya kota Banda Aceh, 1205 gitu berdirinya. Itu sebagai salah satu kota yang tua di Asia Tenggara. Tapi Ibu, bagaimana Ibu melihat begitu banyaknya ensiklopedi soal sejarah kota Banda Aceh sebagai kota pusaka, ini bisa menjadi pelajaran yang paling baik bagi generasi muda untuk bisa mempelajari sejarah, biar mereka melangkah ke masa depan gitu. Ya, memang literasi itu penting sekali gitu ya. Jadi ya memang hari ini seperti adanya Museum Aceh ini, dan juga seharusnya memang masuk ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Jadi kita ini kan punya identitas. Jadi identitas kita ini, dengan kita tahu identitas sejarah masa lalu, peninggalan-peninggalan yang ada, bacalah ensiklopedi itu lebih banyak. Sama kayak Allah suruh baca Quran. Quran itu sepertiganya adalah cerita. Nah, dengan cerita itu kita bisa mengenal bagaimana perjuangan Rasulullah, apa yang diceritakan pada kisah-kisah yang ada. Nah, kisah-kisah inilah yang membuat kita itu akan bisa lebih berbeda. Kita itu akan lebih berbeda dengan yang lainnya. Karena kulukum ra'in wa mas'ulun an ra'yati. Jadi tiap-tiap kamu pemimpin. Jadi tiap-tiap kepemimpinan diminta pertanggungjawaban. Ya, belajarlah dari orang-orang masa lalu yang pernah memimpin itu, sehingga karakternya itu bisa masuk juga ke kita. Kita belajar tentang Rasulullah, bagaimana perjuangan Rasulullah, para sahabat, para istri Rasulullah dan sebagainya. Perempuan-perempuan hebat Aceh, Laksamana Kemalahayati, yang satu-satunya Laksamana pertama di dunia gitu ya. Jadi kalau itu yang mau kita pelajari, maka kita akan menunjukkan kehebatan Aceh masa lalu bisa kita lanjutkan di masa sekarang ini. Saya pertama ya pastinya adalah Rasulullah gitu ya. Ketika Rasulullah itu bagaimana Rasulullah itu bersikap baik dengan siapa saja. Tapi Rasulullah juga bisa tegas ketika dia melihat sebuah sebuah
hal yang bertentangan dengan aturan agama gitu ya. Tapi pola caranya kan amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu ada ada ditunjukkan dari karakter para pemimpin-pemimpin Aceh masa lalu gitu. Nah, justru karena kita sekarang ini jauh dari peradaban masa lalu yang beradab, sehingga hari ini banyak juga generasi-generasi yang meninggalkan adab itu sendiri. Nah, itu salah satunya adalah ketika dia tidak mau mempelajari tentang sejarah, sehingga mereka terkontaminasi dengan budaya-budaya asing yang dibangga-banggakan, hedonitas itu yang nggak ada habis-habisnya gitu ya. Kalau kita lihat siapa yang akan menjadi tuntunan bagi mereka gitu. Nah, maka oleh sebab itu ya pemerintah hari ini ya sebetulnya harus bisa menggunakan platform media sosial, kegiatan seperti ini mengajak mereka untuk mengangkat dari sisi peninggalan-peninggalan sejarah masa lalu yang nantinya itu bisa menjadi jati diri mereka. Coba bayangkan kalau kita bisa membaca karakter yang luar biasa itu menjadi jati diri kita, dan itu akan bangkit kembali kan di zaman ini gitu. Tapi kalau ngelihat aware-nya teman-teman yang masih muda ini terhadap sejarah ya Bu ya, terutama untuk Kota Banda Aceh lah. Iya. Itu gimana posisinya? Ibu mungkin udah ya memimpin Banda Aceh saat ini juga gitu. Ini melihat teman-teman yang punya potensi ini, mereka aware-kah dengan sejarah kita? Banyak anak Banda Aceh yang masih peduli. Banyak, alhamdulillah. Ya terutama misalnya ya anak-anak Banda Aceh ini walaupun memang sebahagian ada juga yang udah nggak peduli misalnya. Dengan adanya pemilihan Agaminong Aceh misalnya. Iya. Salah satu syaratnya kan mereka harus mengerti sejarah. Ya, ini teman-teman hadir nih kayak di sini. Salah satu mereka harus mengerti tentang kepariwisataan kota, apa yang harus mereka promosikan. Ya, salah satu kebanggaan mereka adalah bagian dari sejarah itu sendiri. Nah, mereka ini kan para influencer, Betul. ya kan? Menjadi konten kreator yang luar biasa. Jadi ya harapannya jika anak-anak muda sendiri yang berbicara tentang sejarah dan peninggalan budaya masa lalu kita itu, ya justru ini akan lebih cepat dibanding saya yang nenek-nenek yang bicara gitu. Nah, itu harapannya dengan adanya kegiatan yang seperti ini, justru anak muda sendiri yang cara menyampaikan itu dengan cara mereka gitu. Yeah. Dari peninggalan-peninggalan pertapakan masa lalu, hasil kreasi para pemimpin masa lalu itu, ya harusnya kita paling minimal kita bisa menjalankan apa atau minimal menjaga yang udah ada. Biar nggak salah langkah. Biar nggak salah langkah. Oke, Bu Iliza, nanti kita lanjut dengan teman-teman akan bertanya sama kita. Jadi nggak kita aja yang ngobrol, tapi teman-teman juga nanti akan bertanya. Tapi terlebih dahulu, Saudara, saya akan ke panelis dulu. Jadi ingin tanya juga ke Bu Iliza ya terkait dengan tema kita. Bu Iliza, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya ketika bicara sejarah, hal fisik yang bisa kita langkah awal itu adalah mendatangi Museum Aceh. Betul. Ada semua ya Bang di sini? Ada semua manuskrip. Kita juga kemarin itu waktu edisi kedua kita bahas menggali manuskrip Aceh untuk kemajuan masa depan. Gitu. Dan banyak manuskrip yang di Museum Aceh ini yang bisa kita baca sebenarnya. Nah, ada hal dari konteks keredaksian di Kompas TV yang menyoroti untuk tema kita kali ini, Bu. Kenali sejarah agar tak salah merangkah gitu. Jadi ada beberapa poin sebenarnya yang sudah saya catat yang mau saya tanyakan sebenarnya ke Ibu, karena lebih kepada nanti kita bicara akan kebijakan publik di Kota Banda Aceh gitu. Yang pertama mungkin Bu Iliza, bagaimana sebenarnya sejarah ini dapat menjadi pijakan membangun identitas dan arah pembangunan khususnya Kota Banda Aceh tanpa terjebak dalam romantisme
masa lalu atau glorifikasi masa lalu, Bu. Itu yang pertama gitu. Yang kedua, tentunya banyak ya nilai luhur dari masa Kesultanan Aceh gitu. Tadi sedikit sudah Ibu spill juga kejayaan Kesultanan Aceh gitu. Kita bicara soal keadilan, ilmu, keberanian gitu. Namun bagaimana nanti nilai-nilai itu dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan publik hari ini, Bu? Itu yang kedua. Terakhir, Bu. Oke, kalau misalnya kita benar-benar belajar dari sejarah gitu. Nah, kedepannya seperti apa sebenarnya langkah konkret yang kita lakukan agar hari ini Aceh, khususnya Kota Banda Aceh, tidak hanya dikenal masa lalunya, Bu. Tidak dikenal masa lalunya yang gilang gemilang, Bu. Gitu. Tapi juga masa depannya yang maju dan beradab, gitu, Bu. Nah, ini pertanyaan ini bagian dari kecintaan saya sama Aceh, Bu. Bagaimana Aceh ke depan? Makanya program kita ini Gagas Aceh ini kita lahirkan. Bagaimana ini gagasan kita soal Aceh, gitu. Itu dari saya, Bu Iliza. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Putra. Betul ya, Bu, tebakan saya. Beliau cinta sama Aceh. Sejarah-sejarah Aceh beliau mengulik abis gitu. Bu Iliza mungkin dijawab dari beberapa pertanyaan dari Bang Putra tadi, silakan. Iya, mungkin saya nggak menulis apa yang ditanyakan Bang Putra ya. Tapi memang kalau kita lihat dari sejarah itu, ya sebetulnya kalau romantisme itu tetap harus dijaga, Bang. Value yang ada ya tetap harus dilanjutkan. Ya dengan dari pemerintah itu sendiri, dari dibangun karakter itu dari pendidikan. Kemudian juga basisnya membuat aturan regulasi daerah yang harus mengikat itu semua gitu ya. Bagaimana tata kotanya, bagaimana prinsip-prinsip di dalam bermuamalah dengan masyarakatnya, dengan syariatnya. Sebetulnya nggak ada bedanya masa lalu itu dengan masa sekarang. Kalau masa lalu itu jauh lebih hebat dari sekarang, kenapa kita harus melupakan masa lalu gitu kan? Ya kalau tinggal bagaimana sentuhannya disesuaikan dengan masa sekarang. Katakanlah misalnya kota ini kita canangkan dulu sebagai cyber city, kemudian smart city. Nah, smart city yang kita maksud yang mana? Apakah smart city kota yang betul-betul metropolis, yang kemudian masyarakatnya boleh melakukan apapun, bisa berkreativitas dengan tidak melihat yang sangat toleran, yang tidak berbasis keagamaan misalnya. Tapi kan nggak itu. Kita ingin menunjukkan daerah kita bisa juga membangun modernitas, tapi juga tidak meninggalkan akar dari karakter masyarakat kita sendiri. Jadi nggak bicara syariat nggak membuat kota ini mundur. Justru kota ini percepatannya menjadi lebih cepat maju. Contoh, saya hari ini bisa memimpin kota, mengembalikan kejayaan kepemimpinan perempuan masa Aceh masa lalu. Udah selesai persoalan perempuan sebetulnya, kepemimpinan perempuan di Aceh. Hanya laki-laki yang takut sama perempuan aja yang membawa agama itu perempuan nggak boleh memimpin, misalnya seperti itu ya. Tapi dari sisi hal-hal tertentu, perempuan yang nggak boleh jadi imam untuk laki-laki ya itu jelas gitu ya. Nah itu artinya ketika kita bisa membangun itu dan modern itu artinya kita sesuaikan dengan nilai-nilai value masa lalu itu jelas dengan syariat yang kuat, kota kita itu bisa melakukan apapun. Kita hari ini wifi ada di mana-mana, bisa dibuka, tapi kemudian kontennya harus dijaga. Yang difilter. Difilter. Nah, anak Aceh ini kan, kalau menurut hemat saya luar biasa. Kita nggak punya bioskop, tapi film hasil karya anak Aceh itu kualitasnya luar biasa, Bang Putra. Kemarin kegiatan pemutaran film, festival film itu sampai 3.000 sekian film itu masuk ke
Aceh yang dikurasi itu, yang kurasi capainya setengah mati. Dan itu tersukses di Indonesia. Tapi ketika dia memang, bukan berarti ketika fasilitas tontonan itu tidak ada, justru dengan tidak adanya bioskop ternyata melahirkan inovasi kreativitas anak Aceh dengan lompatan yang sangat luar biasa. Kemarin penghargaan yang diraih di DPD Award, seorang anak Aceh dari kelompok disabilitas, ya. Jadi kalau kita lihat masa lalu dan masa sekarang, ada 3 anak Aceh di sana mendapatkan DPD Award dengan sekian banyak dari luar daerah seluruh Indonesia, tapi Aceh itu dapat 3 kategori. Luar biasa. Luar biasa. Saya kemarin mendapatkan juara pertama ya dari CityNet itu dengan event kegiatan-kegiatan. Jadi bukan berarti kita ini dalam kondisi hari ini itu dengan kita menjaga sejarah, kita menjaga nilai value yang kita punya, terus kita nggak bisa berprestasi. Kita itu ada 100 inovasi, 50 negara, 25 yang masuk nominasi, 11 yang finalis. Kemudian Dewan Juri memberikan pertanyaan seperti hari ini, Bang Putra gitu ya. Kemudian kita mendapatkan grand prize. Jadi artinya ada 2 daerah di Indonesia yang masuk nominasi terbaik, kategori yang terbaik adalah grand prize kategori Dewan Juri. Kemudian Surabaya dipilih oleh audiens itu. Kemudian baru Filipina dan kemudian Subang. Nah, jadi kalau kita mau berpijak menghargai peninggalan masa lalu, memperbaiki apa yang kurang di masa sekarang, meningkatkan kapasitas yang kita punya, dan kita semua itu bersatu padu untuk menunjukkan bahwasanya kita mampu dan bisa, ternyata kita bisa. Itu jadi poinnya Bang Putra ya. Jadi kalau Bang Putra cinta Aceh, harusnya yang ada di sini jauh lebih cinta dari Bang Putra. Siap. Ya. Makasih Bu Eliza dan Bang Putra. Selanjutnya kita langsung beralih ke kawan-kawan yang ada di sini. Jadi saya tadi dibisikin sama teman-teman ada 4 penanya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih nih. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya? Iya, karena yang pertama waktu Bu ya. Ya. Nah, takut nanti panjang-panjang, jawabannya singkat susah juga sih. Oke, saya buka terus 4 penanya, silahkan yang mau bertanya 1, angkat tangan, 2 di belakang, 3, 1 yang laki boleh nggak ya? 1 laki di paling belakang, oke sudah ada 4 ya. Kita kasih mic dulu untuk yang pertama. Silakan Balkis. Saya merupakan finalis Agam Inong Kota Banda Aceh tahun 2025 dan saat ini merupakan mahasiswa aktif semester 5 di jurusan Statistika Universitas Syah Kuala. Baik Ibu, Balkis ingin bertanya dan berdiskusi mengenai beberapa hal tentang seperti yang telah kita ketahui, banyak peristiwa bersejarah yang sama di Aceh ini namun ditafsirkan berbeda oleh kelompok yang berbeda. Nah, pertanyaan saya, misalnya sejarah tentang gunungan, Ibu, ya. Jadi pertanyaan saya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dan apa peran kita sebagai generasi muda dan langkah-langkah kita sebagai generasi muda untuk tidak salah menafsirkan peristiwa bersejarah tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada peristiwa sejarah, tetapi ada yang berbeda dalam menafsirkan satu objek sejarah. Begitu ya Balkis ya? Baik. Yang nomor 2, silahkan kita rangkum dulu Bu Eliza ya, nanti kita jawab sekaligus. Silakan yang kedua, disebutkan nama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cudnada Adeliana
dan juga merupakan salah satu finalis Agam Inong Banda Aceh tahun 2025. Saat ini kita tahu bahwa Masjid Raya adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Banda Aceh dan sangat terkenal nih. Pertanyaan saya, apakah pemaknaan terhadap Masjid Raya Baitur Rahman lebih condong pada aspek spiritual atau pariwisata? Bagaimana kita sebagai anak muda dapat menyeimbangkan nilai tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Cut Nada ya. Baik, yang ketiga silakan yang di belakang. Perkenalkan, saya Ashifa Maulita, mahasiswi dari Visigo Akademi Aceh. Izin bertanya Bunda, Aceh tidak lepas dari sejarah-sejarahnya yang sangat amat luar biasa. Salah satunya adalah sosok Cut Nyak yang menjadi lambang kemandirian dan keteguhan seorang perempuan. Jadi Bunda, bagaimana caranya kita, khususnya generasi muda perempuan Aceh, untuk meneladani semangat perjuangan Cut Nyak di era modern saat ini, agar dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Aceh saat ini. Baik, terima kasih. Ya, maaf tadi nama siapa? Ashifa Maulita. Ashifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gufranun Nur Faiz. Saya mahasiswa Putra. Mahasiswa dari kampus Visigo Akademi Aceh. Yang mana salah satu visi kami yaitu ingin memperkenalkan pariwisata Aceh ke dunia luar dengan menonjolkan Face Tourism of Aceh. Kami meyakini Bunda bahwa sejarah Aceh ini merupakan salah satu potensi yang besar untuk dapat mengangkat cerita pariwisata daerah ini. Menurut Bunda, bagaimana cara mengemas nilai-nilai sejarah Aceh agar bisa menjadi daya tarik yang kuat untuk mengembangkan pariwisata di Aceh, khususnya bagi kami para generasi muda dan wisata luar. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Boleh kita kasih aplaus sekali lagi untuk semua yang sudah bertanya. Tadi ada 4 orang. Ini karena keterbatasan juga durasi saya kira Bu Iliza ya. Jadi bisa dijawab Bu sekaligus 4 penanya tadi yang sudah kita rangkum tadi Bu. Oke. Oke, silakan Bu Iliza. Pertama, Balkis yang pertama ya? Balkis yang pertama. Ya, Balkis nanya tentang peristiwa sejarah ya, yang ditafsirkan, ya mungkin penafsirannya itu berbeda ya. Jadi memang ya pertanyaan ini juga sangat relevan sebetulnya karena memang penting juga dibahas. Banyak terjadi hal seperti ini, terutama mungkin di kalangan generasi muda gitu ya menjadi. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah yang mungkin multitafsir atau ditafsirkan berbeda dari konteks sosial dan budaya, misalnya ada kelompok-kelompok yang memiliki latar belakang sosial, budaya, pengalaman hidup beda. Jadi konteks-konteksnya bisa mempengaruhi juga cara pandang mereka terhadap peristiwa sejarah. Nah, misalnya sejarah mungkin yang diangkat oleh tadi tentang kepahlawanan, tentang peninggalan cagar budaya. Nah, ini kita lihat dulu dari tujuannya, agendanya. Kelompok yang berbeda itu mungkin ada tujuan politis kah, ada persoalan sosial atau ideologis yang mereka ingin capai untuk menginterpretasi sejarah itu sendiri. Kemudian beberapa kasus mungkin yang bisa kita lihat, kita dukung, apa yang memicu nih konflik itu bisa terjadi multitafsir di kalangan generasi muda gitu ya. Nah, ini mungkin bisa nih Pak Kepala Museum menjadi diskusi ke depan. Jadi kita harus memiliki ketersediaan sumber bahan untuk edukasi juga, sumber informasi yang berbeda dari buku sejarah misalnya, dari dokumen-dokumen dengan artikel di media sosial, kemudian kita juga dapat gambaran tentang perbedaan itu sendiri. Nah, inilah butuhnya anak muda untuk mengedukasi dari konteks-konteks yang berbeda sebetulnya. Karena mereka punya untuk pemahaman, karena pemahamannya kan mungkin nggak sepenuhnya secara menyeluruh kan begitu. Nah, pengaruh media juga penting.
Jadi baik yang klasik maupun secara digital, jadi kita mainkan peran besar. Nah, anak muda itu benar-benar bisa dapat menghindari dari kesalahan dari sejarah untuk menafsirkan sejarah. Nah, itu perannya sekarang karena ini adalah duta-duta wisata, duta-duta kita ini untuk mengedukasi sejarah secara lebih komprehensif. Penting nih anak muda dapat pendidikan lebih menyeluruh mengenai sejarah itu sendiri dari perspektif yang berbeda, karena waktu Laksamana Kemalahayati aja untuk membuat film aja itu narasumbernya kan saya nemenin siapa itu artis Marcella Zalianti, kan sempat bikin komik ya. Nah, saya bertemu dengan beragam sejarawan gitu. Tapi pandangannya juga berbeda-beda. Nah, kita harus ambil itu dengan nanti dikomparasi dari tanggapan udah dikompilasi, kemudian cari di mana perbedaannya. Nah, mulai kita ke museum, ya kan? Cari literasi yang lebih jauh, kemudian buat dialog, buat diskusi gitu, untuk kita juga menghargai keberagaman dari perspektif itu sendiri. Narasumber juga harus yang terpercaya. Nah, siapa narasumber yang terpercaya itu? Kan kalau di usia muda ini kan kadang dengan adanya perbedaan ini, kita di-challenge kan untuk mencari bahan agar kita nggak salah langkah itu. Ya, benar kan? Betul. Seperti tema pada hari ini. Nah, itu Balkis ya. Ini kan mudah-mudahan dari finalis ya. Nah, bisa jadi juara kalau memang itu kamu kuasai gitu kan. Kemudian juga mungkin Cut Nada ya. Cut Nada, iya. Cut Nada itu tentang Masjid Raya Baitur Rahman. Ya, Masjid Raya sebagai. Ya, kalau Masjid Raya itu dibangun itu aspeknya tentang wisata kah? Tentang spiritualitas kah? Dua-duanya? Nggak ada yang lebih condong ke spiritual atau wisata gitu kan? Ya, artinya ketika masjid itu dibangun yang sangat menarik, punya secara lokal dan internasional, punya sejarah panjang, apalagi sejarah Snokhorannya dan meninggal di depan situ. Ya. Ya kan, sejarah panjang itu yang betul-betul desainnya juga menawan gitu ya. Kan desain Masjid Raya ini diakui nih secara UNESCO gitu kan. Nah, tempat ibadah juga objek wisata gitu, jadi punya pengalaman secara estetika dan secara budaya, secara spiritualis semuanya dapat. Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, kemudian apalagi pengembangan di sekitarnya hari ini. Itu layaknya kita wisatawan. Jadi kalau ditanya waktu dibangun itu niatnya untuk ibadah pastinya. Tapi yang membangun itu secara yang mendesain itu pasti dia mau memberikan yang terbaik. Nah, sentuhan terbaik itu memberikan dampak terhadap kemajuan pariwisata dan budaya. Jadi aspek spiritualitas ya pastinya lah, nilai spiritualis nggak usah kita tanya lagi. Masyarakat Aceh, umat Islam secara umum gitu. Dan kalau mau dipelajari gitu kan, bagaimana anak muda ini memahami itu gitu ya secara holistik ya. Anak muda harus mempersepsikan bahwasanya pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman itu fungsinya pastinya untuk ibadah ya, banyak-banyaklah sering-sering ke sana gitu. Untuk ibadah sekaligus mempromosikan agar wisatawan datang gitu kan. Wisata religi juga. Jadi kemudian juga kesadaran dari sisi budaya itu, warisan budaya, peninggalannya. Nah, kemudian ya dengan begitu bisa mempromosikan juga persoalan lokal kita. Ini kan event multi-event kan banyak dilaksanakan di sana. Sekarang ini di depan Masjid Raya Baitur Rahman, UMKM segala macam, dan di situ dapat semuanya.
berada di Masjid Raya bisa dapat semuanya gitu. Tapak tilas masa lalu, sejarah masa lalu, spiritualitas kita dapat dengan kita bisa itikaf di sana. Kemudian juga ya meningkatkanlah kecintaan kita terhadap peninggalan sejarah. Nah, kemudian bentuklah komunitas ya untuk bisa lebih terlibat lebih jauh gitu. Kemudian juga harus kita beradaptasi dengan modernitas itu. Jadi bagian yang tidak terpisahkan. Betul. Ya. Jadi untuk mengembangkan pariwisata, saya pikir Masjid Raya ini ya sebuah ikon yang membanggakan kita semua gitu. Baik. Kira-kira apa yang kita bisa ambil pelajaran dari kepahlawanan Cut Nyadin? Ya, Cut Nyadin itu perempuan tangguh, perempuan cerdas, perempuan yang sangat spiritualis, ya, perempuan yang sangat menjunjung tinggi. Saya tuh Cut Nyadin ini salah satu sosok tokoh yang menginspirasi luar biasa gitu. Jadi kalau kita lihat semangat perjuangan ketahanan dari seorang Cut Nyadin gitu ya, yang bisa benar-benar kan, udah nonton film Cut Nyadin belum sih? Udah ada yang nonton? Jangan-jangan nontonnya nggak film yang itu. Ya bagaimana menggambarkan ketahanan, keberanian gitu ya, tantangan berat gitu ya. Kalau kita lihat di era sekarang, ya kita ya harusnya optimis lah. Kita bisa berjuang, melanjutkan perjuangan beliau itu karena baik kehidupan secara pribadinya, akademisnya, profesionalnya, tantangan yang kita hadapi sekarang ini tuh ya berbeda memang dengan tantangan di masa kepemimpinan Pak Cut Nyadin ya, menjadi inspirasi di mana nggak hanya mengendalikan fisik gitu ya, tapi juga memiliki kebijaksanaan dan visi yang visioner yang luar biasa, yang betul-betul menginspirasi dan juga bisa memberdayakan orang-orang sekitarnya gitu. Nah, saya udah berkunjung ke makam Cut Nyadin. Saya sangat menjunjung tinggi ya pendidikan dari Cut Nyadin itu, yang memahami tentang pendidikan, pengetahuan, perjuangan. Di era sekarang mungkin saya nggak akan bisa sebaik Cut Nyadin, tapi saya mau terus melanjutkan perjuangan yang dilakukan oleh seorang Cut Nyadin. Ya, semangatnya ini. Semangatnya itu teladan, belajar nggak pernah berhenti. Jadi kemudian dia juga mencari pengetahuan baru, kompetensinya diasingkan ke Sumedang gitu ya. Itu dengan kebutaannya, tapi bisa eksis merubah perilaku masyarakat Sumedang. Apa yang diajarkan Cut Nyadin kepada kita semua? Di saat mau berperang, Cut Nyadin berkata kepada suaminya, "Suamiku, engkau bukan yang pertama di hatiku, karena yang pertama adalah Allah. Izinkan aku berjuang dengan kalimah la ilaha illallah." Kemudian ketika beliau ditangkap dan ditawan dan kemudian diasingkan, ya kan? Diasingkan, cara Allah memuliakannya. Cut Nyadin dihargai karena mampu memahami Al-Quran dengan luar biasanya. Cut Nyadin ngajar orang baca Quran atau mengamalkan Quran. Cut Nyadin mengajarkan orang mengamalkan isi Al-Quran, bukan mengajarkan bagaimana baca Al-Quran. Maka hari ini tugas saya itu memperbaiki kualitas diri dulu gitu. Kalau disandingkan nggak sebanding lah gitu. Yeah. Karena Ibu menjadi Cut Nyadin masa sekarang ya oke, ya, gitu ya. Gitu. Artinya kita mau berjuang dengan sungguh-sungguh, menunjukkan diri kita artinya mau berbuat yang terbaik bagi daerah kita, mau mempertanggungjawabkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Ya. Nah, itu sudah dipercontohkan oleh Cut Nyadin yang sangat mungkin setia juga kepada sosok suaminya, walaupun Tuku Umar bukan suami pertamanya. Betul. Tapi dialah yang menginspirasi Tuku Umar untuk berjuang li'ala kalimatillah la ilaha illallah, sampai akhirnya dia juga bisa menjadi Johan pahlawan
untuk kemerdekaan kita semua sampai kita juga nggak bisa dijajah juga berkat karena Cut Nyak Dien yang mendampingi Teguh Umar. Ya. Masya Allah. Dua sosok romantis. Ya, luar biasa. Perjuangan masa lalu. Jadi nggak usah takut tuh kayak Cut Nyak Dien tuh, karena dia betul-betul dengan keimanan. Yang pertama nggak ada yang tahu, semua mengira Cut Nyak Dien udah meninggal. Tapi kemudian dia punya asisten yang mendampingi. Menikahlah dengan orang Sumedang. Terus dia pulang ke Aceh. Di situ suruh cari, Cut Nyak Dien masih ada, disuruh cari di mana Cut Nyak Dien itu. Ya karena dia bersaksi, orang Sumedang itu justru yang bersaksi bahwasanya Cut Nyak Dien masih hidup, dan ada ayah angkatnya seorang ulama besar yang mendampinginya pun seorang perempuan solehah yang luar biasa yang terus mau mendampingi Cut Nyak Dien dalam kondisi beliau sebagai guru ngaji di Sumedang yang sangat dihargai, dihormati sampai dengan hari ini oleh seluruh masyarakat Sumedang. Ya, baik. Baik Bu Iliza, saya kira ini yang keempat ya dari Keempat apa itu ya? Putra, ya, yang keempat. Tadi Putra saya nulis nggak ya? Iya. Ya, kita untuk pendekatan secara kreatif menggabungkan dari nilai-nilai budaya untuk mengedukasi dari pengalaman yang interaktif gitu ya. Ya mungkin kita juga harus sosialisasi nih dengan para travel agent untuk membuat paket-paket wisata sejarah, ada tur sejarah misalnya, membuat paket yang menggabungkan berbagai lokasi sejarah dari Masjid Raya Baitur Rahman ke Museum Aceh, ke situs-situs penting gitu ya. Itu kan jadi menarik sebetulnya karena pasti nggak dimiliki oleh daerah lain. Jadi narasi ini yang sangat penting. Bagaimana kita mengatur narasi biar lebih menarik. Kemudian juga mungkin paket pembelajaran. Iya, bisa. Ya. Iya. Kalau kita bisa bikin paket pembelajaran untuk program pendidikan tentang kunjunganlah mahasiswa-mahasiswa, yuk kita ke situs sejarah gitu. Nggak usah orang lain dulu, internal kita aja dulu. Jadi dari kampus ke kampus bikin komunitas, yuk kumpul, kita diskusi di workshop, ada bikin workshop, kita diskusi di warung-warung di mana. Pemerintah kota juga dukung ya? Pemerintah kota juga mendukung. Nih hari ini yang didukung oleh Kompas dan Museum Aceh kan sebetulnya juga untuk kita semua tahu nih yang menarik itu apa gitu ya. Kemudian secara teknologi. Nah kan sekarang kalau pengembangan secara teknologi itu nggak usah datang ke tempat kita, mereka udah merasa kayaknya kita udah di Aceh gitu ya. Tapi buat semenarik mungkin, tapi jangan secara menyeluruh sehingga mereka penasaran biar mereka mau datang gitu. Gantung dulu ya. Gantung. Apa sih namanya aplikasi mobile itu? Setahu saya banyak di daerah kayak misalnya ke Borobudur, tentang sejarah Rasulullah itu ya, yang di Jakarta gitu ya. Berapa seakan-akan ada di era itu. Jadi buat konten gitu ya? Ya. Konten semenarik mungkin ya? Semenarik mungkin. Festival budaya, festival seni dan budaya. Nah itu juga festival sejarah dan budaya misalnya. Kita kemas itu, jadi dia jadi menarik. Rekonstruksi sejarah. Nah misalnya, ini saya punya cita-cita nih. Misalnya di Ulelu, kita buat sejarah tentang Laksamana Kemalayati. Kita bangunlah yang namanya kapal besar. Kita create, ini anak-anak di depan ini menjadi para pemeran misalnya dengan baju yang kayak masa lalu gitu ya. Dan itu diputar misalnya setiap siapapun yang datang bisa, tapi yang kolosal itu mungkin dibuat setahun sekali. Tapi dipadukan dengan kalender event, dengan yang lain-lain, ada festival kopi, ada festival sekarang lagi saya canangkan festival parfum secara internasional karena kota ini mau kita jadikan kota parfum. Ya. Karena kota parfum itu sejarah kita nilam terbaik di dunia gitu ya. Kita banyak, kemudian juga kita memberdayakan masyarakat, kota, desa-desa wisata dengan sejarahnya, dengan segala hal peninggalan sejarah atau memang yang kita create pada masa sekarang dikaitkan dengan
sejarah masa lalu, kemudian dari sisi kerajinan, ini kan kayak tadi kan kita di challenge nih untuk menjadi World Craft Council, masuk di dalam World Craft Council ke depan gitu. Nah, kita lagi bikin proposal nih, bikin proposal segala macam. Nah, jadi bicara sejarah, bicara wisata itu nggak terlepas juga membangun kreativitas, inovasi yang punya daya tarik, kompilasi semuanya. Punya daya jual. Literasinya diperkaya nih dari anak-anak. Ini literasinya diperkaya. Kalau kita misalnya mau makan sesuatu, kenapa orang datang ayam tangkap itu menarik? Karena dipikir gimana nih makan ayam tangkap ya? Apa ditangkap dulu? Apa ditangkap dulu? Betul, sejarahnya memang ditangkap dulu. Tapi ketika dia diceritakan dulu ditangkap begini, oh menarik betul. Padahal ayam itu dimanapun ayam goreng itu, ayam tetangga, ayam jutek, ayam tetangga lebih jutek dari ayam judes. Sekarang segala literasi itu, pola cara kita menyampaikan dan itu punya daya tarik. Kemudian ya pendidikan tentang nilai budaya. Nah, inilah tugas kita bersama ada di forum ini dengan workshop, dengan pelatihan, dengan pemasaran digital segala macam lah, testimoni, cerita-cerita yang menarik, siapa yang menyampaikan, influencer siapa, artis mana, ya itu kan tinggal create aja. Orang kok bisa juara padahal tempat saya lebih bagus, ya tapi karena dia cara jualnya nggak pas, jadi nggak dapat apa, nggak dapat daya tarik. Nah sekarang anak-anak Aceh saya optimis ya. Saya nggak pesimis, saya optimis kalian mampu, kalian bisa untuk memadukan sejarah masa lalu, kemodernan masa hari ini untuk memajukan kepariwisataan Aceh dengan mengangkat seni dan budaya yang luar biasa. Inilah yang akan bisa mempercepat kemajuan kota kita. Baik, terima kasih Bu Iliza. Tepuk tangan. Bentar, kita akan ada pagelaran budaya tanggal 24 November, akan hadir juga insya Allah Pak Fadlizon. Kemudian ada pagelaran budaya Kanuri Maulud, sekitar 20 ribuan masyarakat akan bisa menikmatinya. Kemudian ada penampilan beragam seni budaya yang kita punya. Nah ini kita laksanakan di Blang Padang. Di Blang Padang ya, jangan lupa nanti rame-rame promosiin tuh. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kalender event budaya di Banda Aceh dan semakin hari semakin lebih besar untuk bisa kita laksanakan di tahun-tahun berikut. Mantap, makasih Bu Iliza. Oke, kawan-kawan tadi yang bertanya ada 4 orang. Selamat juga buat kawan-kawan ini mendapatkan 4 paket bingkisan dari Gramedia. Wih. Tepuk tangan dulu. Jadi kenapa saya bilang harus 4 karena paketnya 4 Bu. Oh gitu. Kalau ada yang nanya lebih bingung saya mau ngasih yang mana nanti satu lagi ya. Tapi terima kasih Bu Iliza sebagai penutup karena ini bagian akhir dari bincang kita. Apa yang menjadi catatan penting Bu Iliza terhadap sejarah ini untuk masa depan pembangunan masa depan Banda Aceh dan terutama juga masa depan generasi muda ini memahami sejarah untuk melangkah ke depan biar tak salah melangkah gitu Bu kira-kira. Ya, langkah konkretnya sebetulnya bagaimana kita memperkuat basis pendidikan sejarah ini dengan nilai lokal kita, kemudian juga melestarikan warisan dari sejarah melalui mungkin revitalisasi beberapa bangunan yang ada di situs-situs penting. Fokus juga kita untuk mengembangkan SDM di kota ini, kemudian juga artinya memang kita harus bisa mengemas ini semua ya dengan lebih baik ke depan. Insya Allah ke depan kita akan revitalisasi Taman Busana Salatin, kemudian terkoneksi dengan Putropang, kemudian akan ada pasar tematik yang ada di Penayung ya. Kemudian tahun depan kita lebarkan jalan
menuju Jalan Iskandar Muda ke Ulelhu itu akan ada menjadi lebih luas. Kemudian ada beberapa kawasan yang akan kita percantik kota kita, rekonstruksi sejarah. Jadi mengemas sejarah itu menjadi lebih menarik. Mungkin kita akan bangun kerjasama dengan Turki, akan dibangun pusat kebudayaan Turki tahun depan dimulai bulan Januari insya Allah atau Februari di Garuda. Nah itu simbol kerjasama kita dulu dengan Ottoman-nya, ya. Kemudian saya coba dengan Belanda, dengan Kerkhoff-nya, mungkin bisa membuat event berskala internasional setiap tahunnya. Ada Yayasan Pocut, nanti bisa dibantu juga dengan pemerintah provinsi gitu ya. Jadi sejarah-sejarah pertapakan ini akan memperkaya kota kita, akan memperindah kota kita, akan membuat daya tarik yang luar biasa. Dan jika itu bisa terbangun dengan baik, insya Allah masyarakat kita pun akan punya karakter yang kuat dan bisa lebih mensejahterakan masyarakat. Ya. Membayangkan wajah Kota Banda Aceh 5 tahun ke depan. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan. Saya juga udah nggak sabar. Walaupun duitnya terbatas, insya Allah. Maju jadi terus ya. Malaysia itu mau datang ke sini hanya untuk wisata religi. Dan saya terkendala karena memang pengelolaan pelabuhan hari ini kan di tangan provinsi, ya. Mumpung ada Pak Kepala museum. Nah itu kalau adanya pengerukan untuk pelabuhan dan bisa bersandar kapal pesiar, itu nggak hanya ditransfer mereka dengan kapal kecil di Sabang gitu ya, udah bisa langsung ke Banda Aceh. Bisa bayangkan bagaimana punya dampak ekonomis, majukan wisata kita, mereka wisata religi hanya berzikir dan sebagainya, tapi punya dampaknya kan luar biasa untuk masyarakat. Kita lihat nanti. Oke Bu Liza, terima kasih banyak sudah hadir dalam obrolan kita di Gagas Aceh. Dan terima kasih juga kawan-kawan yang sudah hadir di sini dan juga baik saudara. Demikian akhir dari bagian obrolan kita dalam program Gagas Aceh untuk edisi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan banyak hal ilmu yang experience yang kita bisa dapat dalam obrolan kita hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu kembali di episode mendatang dan juga dengan tema-tema yang lebih menarik. Saya Mustajab dan juga tim yang bertugas untuk hari ini sampaikan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.